Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Wiyendari, Dewi Kumalasari, Vika Pitaloka, dan Ainun Mardiah akan mempresentasikan materi tentang gastritis. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung manusia terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Agar lapisan mukosa lambung tidak cepat rusak akibat asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lendir atau mukus yang tebal. Nah, pada kasus gastritis, mukus tersebut sudah rusak sehingga dinding lambung mengalami peradangan. Jadi, apa itu gastritis? Gastritis ialah suatu inflamasi yang mengenai daerah dinding lambung, terutama pada mukosa gaster. Gastritis dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti karena infeksi Helicobacter pylori, kebiasaan makan makanan yang pedas, asam, minuman iritatif seperti soda, serta konsumsi kopi, alkohol, stres emosional. Obat-obatan seperti nonsteroid antiinflamasi dan juga dapat disebabkan karena imunitas. Menurut World Health Organization, insiden gastritis di dunia sekitar 1,8 hingga 2,1 juta dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Di Inggris sekitar 22%, di Cina 31%, di Jepang 14,5%, Kanada 35%, dan Perancis sekitar 29,5%. Di Asia Tenggara sekitar 583.000 lebih dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Gastritis biasanya dianggap sebagai suatu hal yang remeh, namun gastritis merupakan awal dari sebuah penyakit yang dapat menyusahkan seseorang. Persentase dari angka kejadian gastritis di Indonesia menurut WHO adalah 40,8%, dan angka kejadian gastritis di beberapa daerah di Indonesia cukup tinggi dengan prevalensi 274.000 lebih kasus dari 238 juta lebih jiwa penduduk dalam penelitian. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2011, gastritis merupakan salah satu penyakit dari 10 penyakit terbanyak pada pasien inap di rumah sakit di Indonesia, dengan jumlah 30.000 kasus, sekitar 49%. Data dari Kemenkes RI mendapatkan bahwa Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan kasus gastritis tertinggi setelah Amerika, Inggris, dan Bangladesh, serta merupakan penyakit yang menempati posisi kelima dari 10 besar penyakit pasien rawat inap dan posisi keenam dalam urutan penyakit pasien rawat jalan di rumah sakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyakit gastritis dapat diakibatkan oleh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu diakibatkan oleh pola makan. Pola makan yang kurang baik akan mengakibatkan lambung bekerja secara tidak baik juga. Yang kedua yaitu penggunaan obat yang kurang tepat. Penggunaan obat antiinflamasi non-steroid akan mengakibatkan kerusakan pada lambung. Yang ketiga yaitu merokok. Rokok mengandung nikotin. Nikotin tersebut akan menghalangi rasa lapar sehingga individu tidak makan, sehingga menyebabkan asam lambung menjadi naik dan menyebabkan gastritis. Yang keempat yaitu minum minuman beralkohol. Orang-orang yang banyak mengkonsumsi alkohol akan memproduksi lebih banyak asam lambung yang menyebabkan iritasi pada lapisan lambung. Yang terakhir yaitu stres. Stres yang berlebihan akan mengakibatkan gangguan pada lambung berupa kontraksi yang menimbulkan efek mual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari lambung. Anatomi dari lambung, kita mulai dari bagian atas, yaitu ada esofagus, kemudian ada kardia, selanjutnya yaitu ada fundus,
Yang selanjutnya yaitu ada body of stomach, dan yang selanjutnya yaitu ada longitudinal layer atau lapisan yang memanjang. Yang selanjutnya yaitu ada circular layer atau lapisan melingkar. Kemudian ada oblique layer atau lapisan miring. Yang selanjutnya yaitu ada gastric curvature atau lengkungan yang lebih besar. Kemudian ada gastric rugae. Nah, yang selanjutnya yaitu ada duodenal bulb. Kemudian ada duodenum. Dan yang selanjutnya yaitu ada lesser curvature. Dan yang terakhir yaitu ada lower esophageal sphincter. Baiklah, selanjutnya mekanisme fisiologis gastritis. Gastritis dimulai dari infeksi atau inflamasi pada lapisan mukosa lambung. Pada lapisan mukosa lambung terdapat kelenjar-kelenjar penghasil asam lambung dan enzim pepsin. Asam lambung bertugas memecah makanan dan enzim pepsin bertugas mencerna protein. Lapisan mukosa lambung dilapisi oleh lapisan tebal mukus yang melindunginya dari cairan asam lambung yang dapat melumerkan dan mengikis jaringan lambung di dalamnya. Ketika lapisan mukosa mengalami inflamasi, produksi asam lambung, enzim pepsin, dan zat-zat pelindung lainnya menjadi berkurang. Awalnya, pada fase akut, infeksi atau inflamasi yang terjadi adalah subklinik pada kebanyakan penderita gastritis. Pada fase ini terjadi erosi superfisial di mana permukaan mukosa lambung menampakkan eritema dan edema. Inflamasi dapat terjadi menyeluruh atau sebagian lambung saja. Inflamasi dapat berupa nodul-nodul kecil sebagai tanda akut atau subakut gastritis. Selanjutnya, dampak atau efek dari penyakit gastritis. Gastritis sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu gastritis akut dan kronis. Dikatakan gastritis akut ketika peradangan pada lapisan lambung terjadi secara tiba-tiba. Gastritis akut akan menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat, namun hanya bersifat sementara. Sedangkan pada gastritis kronis, peradangan di lapisan lambung terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Nyeri yang ditimbulkan oleh gastritis kronis merupakan nyeri yang lebih ringan dibandingkan dengan gastritis akut, namun terjadi dalam waktu yang lebih lama dan muncul lebih sering. Peradangan kronis lapisan lambung ini dapat menyebabkan perubahan struktur lapisan lambung, menyebabkan atrofi dan berisiko berkembang menjadi kanker. Selain berisiko menimbulkan kanker, gastritis juga dapat menyebabkan pengikisan lapisan lambung. Pengikisan lapisan lambung ini dikenal dengan gastritis erosif, yang dapat menyebabkan terjadinya luka dan pendarahan pada lambung. Selanjutnya, cara mendiagnosis penyakit gastritis. Pasien yang diduga menderita gastritis terlebih dahulu akan menjalani pemeriksaan riwayat kesehatan serta pemeriksaan fisik oleh dokter. Pemeriksaan riwayat kesehatan mencakup menanyakan mengenai gejala yang muncul, sudah berapa lama dirasakan, serta kondisi kesehatan pasien secara umum. Untuk diagnosis yang lebih akurat, dokter akan menyarankan pasien menjalani pemeriksaan lanjutan. Di antaranya ada 3, yaitu yang pertama, tes untuk infeksi bakteri Helicobacter pylori. Contohnya adalah tes darah, tes sampel tinja, atau uji urea pada pernapasan. Selain untuk mendeteksi keberadaan bakteri Helicobacter pylori, tes darah juga dapat mendeteksi jika pasien mengalami anemia. Tes sampel tinja juga dapat mendeteksi jika pasien menderita gastritis, terutama gastritis erosif dengan mendeteksi keberadaan darah pada tinja. Kemudian yang kedua ada gastroskopis, yaitu untuk melihat adanya tanda-tanda peradangan di dalam lambung.
Pemeriksaan gastroskopis dilakukan dengan cara memasukkan selang khusus yang sudah dipasangi kamera di ujungnya. Selang dimasukkan ke dalam lambung melalui mulut untuk melihat kondisi lambung. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan foto ronsen. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat kondisi saluran pencernaan bagian atas. Untuk membantu melihat luka pada saluran pencernaan, terutama lambung, pasien akan diminta untuk menelan cairan barium terlebih dahulu sebelum foto ronsen dilakukan. Selanjutnya, cara pengobatan penyakit gastritis. Untuk pengobatan penyakit gastritis ini dibagi menjadi dua cara, yaitu dengan pengobatan umum dan pengobatan khusus. Untuk pengobatan umum seperti istirahat yang cukup, hindari stres, usahakan untuk menghilangkan ketegangan ataupun kecemasan, diet dan makan yang sesuai, jangan minum alkohol, dan hentikan kebiasaan merokok. Untuk pengobatan khusus bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan seperti yang pertama antasid yang berfungsi sebagai pengurang rasa nyeri. Antasid dapat mempertahankan pH cairan lambung antara 3-5. Kedua, simetidin dan ranitidin, di mana kedua obat ini berfungsi untuk menghalangi secara selektif efek histamin terhadap reseptornya dalam jaringan lambung, sehingga dengan demikian sekresi asam lambung dan pepsin dapat ditekan. Nilai pH cairan lambung akan bertambah, tukak lambung berkurang, dan keluhan nyeri dapat berkurang atau bahkan hilang. Ketiga, obat antibiotik. Obat ini diresepkan pada penderita gastritis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang keempat, yaitu dengan obat tradisional, misalnya rimpang kunyit dan rimpang temulawak. Berdasarkan materi yang telah kita sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa gastritis merupakan suatu inflamasi yang terjadi pada daerah dinding lambung, terutama pada mukosa gester. Gastritis dapat diakibatkan oleh beberapa hal, seperti karena infeksi Helicobacter pylori, mengkonsumsi makanan yang pedas, asam, mengkonsumsi minuman iritatif atau minuman yang bersoda, kemudian mengkonsumsi kopi, mengkonsumsi minuman yang beralkohol, serta stres emosional, obat-obatan non-steroid antiinflamasi, dan juga karena menurunnya sistem imunitas kekebalan tubuh. Gastritis akut akan menyebabkan nyeri ulu hati yang sangat hebat, namun hanya bersifat sementara. Sedangkan pada gastritis kronis, peradangan di lapisan lambung terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Cara mendiagnosis pasien gastritis yaitu dengan melakukan tes Helicobacter pylori, gastroskopi, serta melakukan foto röntgen. Gastritis sendiri dapat diobati dengan beberapa cara, seperti istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang sehat, serta tidak mengkonsumsi alkohol dan juga merokok.